Bab 79. Terpaksa jadi istri pengganti. Ini adalah ban terakhir. Clara berlari mengejar Radit yang baru saja keluar dari rumah. Pria itu hendak berangkat ke kantor. "Radit, tunggu." Panggil Clara membuat Radit menghentikan langkahnya. Radit menoleh ke arah Clara. "Ada apa, Kak? Apa kakak sudah mempertimbangkan ucapanku kemarin?" Clara mengangguk. "Ya, aku sudah mempertimbangkannya. Aku setuju dengan ucapanmu, aku akan berubah dan akan belajar bekerja di perusahaan." Radit nampak bahagia sekali mendengarnya. Dia berharap Clara bersungguh-sungguh dengan ucapannya dan benar-benar mau berubah menjadi wanita yang baik. "Tapi, aku memiliki satu permintaan," ucap Clara. "Permintaan apa itu, Kak?" tanya Radit. "Aku ingin kamu membantu membebaskan Papi. Aku tidak mau Papi terkurung di penjara. Aku sangat menyayangi Papi." Clara terisak, dia memang sangat menyayangi papinya. Sejak kecil apapun yang menjadi keinginan dan kemauannya selalu dipenuhi oleh papinya. Radit menggeleng. "Maaf Kak, untuk hal ini aku tidak bisa membantu. Biarkan Om Darwis mempertanggungjawabkan perbuatannya." "Itu berarti kamu tidak menyayangi om kamu sendiri," ujar Clara saat mendengar Radit tidak mau membantu membebaskan papinya. Radit tersenyum. "Aku menyayangi Om Darwis. Itulah sebabnya aku ingin Om menjadi pria yang bertanggung jawab, dan tidak menggunakan kekuasaannya lagi untuk menyakiti orang lain." Kemudian Radit melanjutkan kembali kata-katanya. "Kak, jika kakak sayang sama Om, maka kakak tidak perlu mencari cara untuk membebaskannya. Biarkan papi kakak menjadi orang yang bertanggung jawab." Clara nampak diam tertunduk, semua yang Radit katakan adalah benar. Selama ini dia dan papinya terlalu angkuh dengan harta yang mereka miliki hingga merasa bisa melakukan apapun sesuka hati mereka. Tidak peduli apa yang mereka lakukan bisa merugikan orang lain atau tidak. Radit berjalan mendekat dan memeluk Clara. Membiarkan kakak sepupunya itu menangis di pelukannya. Semua yang terjadi ini pasti sangat berat untuk Clara, karena Clara harus kehilangan sosok seorang ayah yang biasa memanjakannya. Namun, Radit harus bersikap tegas dalam mengambil keputusan, semua ini demi kebaikan Clara dan Om Darwis. Layar televisi dan dunia maya tengah diramaikan oleh pemberitaan tentang Laura yang kepergok ngamar di kamar hotel dengan seorang pria beristri. Istri sah dari pria itu membawa wartawan untuk memergoki perselingkuhan suaminya hingga berita itu langsung menjadi trending. Selain itu, kabar kehamilan Laura pun ikut santer terdengar. Laura sendiri mengakui di hadapan para awak media jika dia dan pria itu sudah menikah secara siri. Jadi wajar-wajar saja jika dia hamil. Namun istri sah pria itu tidak terima dan melabrak Laura karena menganggap Laura sudah menjadi duri dalam rumah tangganya. Luna nampak serius sekali menonton pemberitaan tentang Laura. Dia sangat menyayangkan perbuatan Laura. Padahal Luna sangat ngefans dengan bintang sinetron ganteng-ganteng garangan itu. Padahal Kak Laura cantik. Kenapa dia mau hanya menikah siri dengan pria yang sudah memiliki istri? Gumam Luna bertanya-tanya. Seseorang merebut remote TV di tangan Luna dan mematikan layar televisi. Kak, kenapa dimatikan? Aku kan sedang menonton.
Protes Luna saat melihat ternyata Andra yang merebut remote TV dari tangannya. "Jangan menonton tontonan tidak penting," ujar Andra lalu duduk di samping Luna dan membelai rambut istrinya. "Kenapa susunya tidak diminum?" Luna menatap pada segelas susu di atas meja yang masih utuh. "Itu adalah susu untuk ibu hamil. Kamu saja yang minum," sahut Luna. Dia menyenderkan tubuhnya pada punggung sofa dengan wajah ditekuk. Andra memiringkan tubuhnya agar bisa menatap Luna lebih dekat. Dia tahu ada yang sedang mengganjal di hati Luna. "Ada masalah apa?" tanya Andra. "Apa kamu tidak melihat tadi? Seorang pria beristri menikah siri dengan wanita secantik Kak Laura," jawab Luna. "Lalu apa hubungan dengan minum susu?" "Tentu saja sangat berhubungan. Badanku akan bertambah gemuk jika aku minum susu terus. Lalu nanti kamu..." Luna tidak melanjutkan kata-katanya. Dia tidak bisa membayangkan jika Andra sampai berselingkuh dan mencari wanita yang lebih cantik lagi di luar sana. Andra hanya bisa menggeleng pelan mendengar penuturan istrinya. Bisa-bisanya Luna berpikir sampai sejauh itu. "Jangan berpikir terlalu jauh, Lun. Kamu mengenal aku luar dalam. Lalu apa yang kamu takutkan?" Di mata Andra, walaupun tubuh Luna akan menggemuk karena hamil dan melahirkan nanti, kadar kecantikan wanita itu tidak akan hilang. Hati Andra sudah terpaut untuk Luna seorang. Mereka yang berselingkuh atau memiliki wanita idaman lain mungkin tidak cukup bersyukur dengan apa yang mereka miliki. "Tapi aku hanya mencintai kamu, aku ingin menghabiskan sisa hidupku hanya denganmu," Andra berkata dengan bersungguh-sungguh. Dia menatap lekat mata istrinya. Mata Luna nampak berkaca-kaca. Sejak hamil dia merasa lebih sensitif. Namun ucapan Andra barusan mampu membuat hatinya merasa tenang. Andra merangkul dan memeluk tubuh Luna, diciuminya pucuk kepala istrinya berkali-kali dan semakin dipeluknya erat tubuhnya. Dia sudah sangat bahagia dengan kehadiran Luna dalam hidupnya, tak pernah terbesit di hatinya untuk memiliki wanita idaman lain ataupun berselingkuh dari Luna seperti yang ditakutkan istrinya tadi. Sambil menggenggam ponselnya, Felicia berjalan mondar-mandir di kamarnya. Sudah beberapa hari ini Marvel tidak menghubunginya, sepertinya pria itu benar-benar marah. "Harusnya aku yang marah, tapi kenapa jadi dia yang marah?" gumam Felicia merasa resah. Sejujurnya Felicia sudah tidak marah lagi pada Marvel, bahkan sekarang dia sangat merindukan pria itu. Bagaimana jika Marvel berubah pikiran dan benar-benar meninggalkan dirinya? Memikirkan semua itu membuat Felicia menjadi tidak tenang. Dia sudah benar-benar jatuh cinta pada Marvel. Felicia mencari kontak Marvel di layar ponselnya. Dia menarik nafas panjang sebelum melakukan panggilan pada nomor Marvel. Panggilannya terhubung namun tidak diangkat oleh Marvel. Dengan wajah tertunduk lesu, Felicia menurunkan ponselnya dari telinganya. Sepertinya Marvel tidak main-main dengan ucapannya tempo hari. Pria itu pergi meninggalkan dirinya, memutuskan hubungan mereka sepihak. Tok tok tok. Damar membuka pintu kamar Felicia setelah mengetuk pintunya lebih dulu. "Sayang, ada yang ingin Papa bicarakan," ucap Damar tanpa beranjak dari pintu. Felicia berjalan mendekat. "Membicarakan apa-apa? Katakan saja. Ikut Papa sekarang," ajak Damar. Dia melangkahkan kakinya pergi meninggalkan kamar Felicia. Dengan wajah bingung, Felicia mengikuti berjalan di belakang Damar. Mereka berjalan menuju ruang tamu.
Felicia nampak kaget sekali saat melihat ruang tamu sudah ramai dengan beberapa orang tamu. "Ada apa ini, Pak? Siapa mereka?" Felicia merasa asing dengan orang-orang yang berkunjung ke rumahnya. Dia sama sekali tidak mengenal mereka. Seseorang berjalan masuk dan berdiri di ambang pintu. Menatap pada Felicia yang nampak seperti orang bingung. "Mereka adalah keluarga besarku. Aku membawa mereka kemari untuk melamar kamu secara resmi." Terdengar sebuah suara, itu adalah suara Marvel. Tadi Marvel baru saja mengambil kotak cincin yang tertinggal di dalam mobil. Felicia menatap Marvel, matanya nampak berkaca-kaca. Rupanya Marvel tidak serius dengan ucapannya tempo hari. Marvel tidak berniat meninggalkan Felicia, justru dia pergi menemui keluarga besarnya dan mengutarakan niat baiknya untuk membawa keluarganya datang ke rumah Felicia untuk melamar wanita pujaan hatinya. Bab 80. Dengan membawa dua keluarga besarnya, Marvel datang ke kediaman Damar untuk melamar Felicia secara resmi. Kedua orang tua Marvel sangat menyetujui hubungan Marvel dengan Felicia. Meskipun mereka sudah bercerai dan sudah memiliki keluarga masing-masing, namun mereka tetap ingin menjadikan orang penting di momen bahagia putra mereka. Marvel juga sudah menceritakan tentang Soraya pada keluarganya. Dia tidak ingin ada yang ditutup-tutupi dari hubungannya Felicia. Dan orang tua Marvel tidak mempermasalahkan kasus yang menimpa Soraya. Mereka memberi dukungan penuh pada hubungan putranya dan Felicia. "Om, saya tidak ingin menunda terlalu lama. Secepatnya saya akan mempersiapkan pernikahan kami. Dan saya juga akan menghadirkan Tante Soraya di pernikahan kami nanti," ucap Marvel pada Damar. Tatapi nak Marvel. Damar merasa khawatir jika kehadiran Soraya nanti akan membuat Felicia merasa malu. Pernikahan itu pasti akan dihadiri oleh orang-orang penting, mengingat latar belakang keluarga Marvel yang bukan dari kalangan biasa. "Om tidak perlu khawatir, kehadiran Tante Soraya tidak akan mengganggu jalannya pernikahan. Bagaimanapun Tante Soraya adalah mamanya Feli, saya juga ingin mendapatkan restu dari beliau." Marvel seperti tahu apa yang menjadi ketakutan Damar. Namun dia sudah mempersiapkan semuanya secara matang. Malam ini Marvel menjadi sosok yang berbeda, dia nampak serius dalam setiap ucapannya. Dia ingin meyakinkan Felicia dan Damar atas keseriusannya. Marvel sudah tidak sabar ingin segera menjadikan Felicia kekasih halalnya. Kedua orang tua Marvel pun mengangguk setuju. Mereka ikut meyakinkan Damar dan Felicia supaya tidak mengkhawatirkan kehadiran Soraya sebagai ibu kandung Felicia di pernikahan putra mereka nanti. Felicia merasa sangat terharu dengan ketulusan Marvel dan keluarganya. Padahal dia sempat berpikir jika Marvel tidak bersungguh-sungguh ingin menjalin hubungan serius dengannya. Tapi ternyata dugaannya itu salah. Siang ini Amanda datang ke gedung Rainbow Group untuk menemui Andra. Saat ini mereka sedang berdiri saling berhadapan di ruangan kerja Andra. "Aku masih mencintai kamu, Andra. Aku selalu menyesal kenapa dulu kita harus putus," ucap Amanda. Dulu Andra dan Amanda mengakhiri hubungan mereka secara baik-baik. Karena sama-sama merasa sudah tidak saling cocok. Namun setelah berpisah, Amanda baru menyadari jika perasaannya pada Andra begitu dalam. Beberapa kali dia berusaha mendekat lagi, namun tidak ditanggapi oleh Andra. Amanda menarik nafas panjang dan matanya sudah mulai basah oleh genangan air mata. "Kedatanganku kemari, aku ingin pamit.
Aku akan pergi ke Perancis dan akan menetap di sana. Maaf dan terima kasih untuk semuanya, ucap Amanda. Andra menganggukkan kepalanya. Selamat tinggal. Air mata Amanda menetes membasahi pipinya mendengar dua kata yang keluar dari bibir Andra. Hanya kata selamat tinggal, yang artinya memang tidak ada harapan lagi baginya. Pria itu sudah menutup hatinya untuk dirinya dan mungkin untuk wanita manapun kecuali Luna. Amanda membalikkan tubuhnya dan berlari pergi meninggalkan tempat kerja Andra. Tak henti-hentinya dia menangis meratapi nasibnya yang sudah melakukan sebuah kesalahan besar. Rela mengorbankan hal berharga dalam dirinya hanya karena sebuah obsesi. Sementara Andra kembali duduk di kursi kerjanya. Tidak ada rasa sedih sedikit pun atas kepergian Amanda. Dia hanya berharap wanita itu bisa meraih kebahagiaannya tanpa bayang-bayang masa lalu mereka. 2 bulan kemudian, hari yang ditunggu pun tiba. Dengan sekali tarikan nafas Marvel mengucap ijab kabul di hadapan semua orang. Soraya juga hadir di sana dengan dikawal 2 orang polisi wanita. Wanita itu nampak menangis terharu menyaksikan pernikahan putri kesayangannya. Felicia terlihat begitu cantik sekali dengan menggunakan gaun pengantin berwarna putih. Senyum bahagia terus terpancar dari wajah kedua pasangan pengantin baru itu. Mama. Luna menghampirinya Soraya dan memanggil wanita itu. Walaupun Soraya sangat membenci Luna, namun Luna tetap menganggap wanita itu seperti ibunya sendiri. Soraya berhenti menangis dan menoleh ke arah Luna. Dia menatap tajam putri dari mantan suaminya itu. Maafin Luna ya, Ma. Mata Luna nampak berkaca-kaca, dia begitu tulus menyayangi Soraya. Soraya tidak menjawab, dia berjalan mendekati Luna. Nampak Andra siap siaga berdiri di belakang sang istri, takut jika Soraya akan menyakiti Luna. Pandangan semua orang yang ada di ruangan itu tertuju pada mereka berdua, termasuk pengantin baru yang baru saja sah menjadi suami istri. Di luar dugaan, Soraya malah memeluk tubuh Luna, memeluk anak yang dulu sangat dia benci itu. Bahkan dulu dia berniat untuk melenyapkannya. Maafkan Mama sayang. Mama sudah banyak salah sama kamu. Mama minta maaf. Tangis Soraya penuh penyesalan. Luna menggeleng pelan. Luna sudah memaafkan Mama. Luna sayang sama Mama seperti Luna menyayangi Mama kandung Luna sendiri. Soraya semakin terisak. Anak yang dulu dia benci ternyata begitu menyayangi dirinya. Sekarang nasi sudah menjadi bubur, dia tidak bisa menyaksikan kebahagiaan kedua putrinya itu karena dia harus menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji besi. Felicia datang menghampiri bersama dengan Marvel. Soraya melepaskan pelukannya dari Luna dan menatap kedua putri dan kedua menantunya secara bergantian. Felicia, Mama sangat bahagia akhirnya bisa melihat kamu menikah. Maafin Mama ya. Soraya kembali menangis. Felicia langsung memeluk tubuh wanita itu dengan sangat erat. Feli sayang sama Mama. Maafin Feli ya Ma yang sudah membuat Mama susah. Maafin Feli yang. Soraya segera memotong ucapan Felicia. Tidak sayang. Semua adalah salah Mama. Soraya melepaskan pelukannya dan mengusap air mata yang menetes di wajah Felicia. Jangan menangis sayang. Ini adalah hari bahagia kamu. Kamu harus terlihat cantik. Ujar Soraya, lalu wanita itu mengarahkan pandangannya pada Luna. Mama sangat senang bisa melihat kalian berdua akur. Sekarang Mama harus pergi. Sekali lagi Mama minta maaf sama kalian berdua, putri-putri Mama.
Suasana nampak begitu dramatis. Luna dan Felicia memeluk tubuh Soraya. Mereka menangis sedih sekaligus bahagia. Sedih karena Soraya harus kembali meninggalkan mereka dan bahagia karena akhirnya Felicia dan Marvel sudah menikah. Setelah melewati semua proses acara, Marvel langsung mengajak Felicia ke apartemennya. Felicia duduk di tepi ranjang, dia memperhatikan sekelilingnya. Kamar itu sudah dihias dengan indah, di atas ranjang banyak kelopak bunga berwarna merah yang semakin menambah aura pengantin baru. Yang, aku atau kamu yang mandi duluan? Atau kamu mau kita mandi bareng aja? Tanya Marvel berdiri di depan Felicia. Kamu mandi duluan saja, kalau aku dulu nanti lama. Jawab Felicia. Saat ini jantungnya berdegup kencang sekali karena ini adalah untuk pertama kalinya dia satu kamar dengan seorang pria. Marvel mengangguk, dia langsung membuka kancing kemejanya di depan Felicia tanpa rasa canggung. Kenapa dibuka di sini? Kenapa tidak di dalam saja? Felicia nampak sangat gugup sekali, dia memalingkan wajahnya ke samping. Namun, Marvel tidak menghiraukan dan malah melepaskan kemejanya hingga nampaklah perut kotak-kotak milik Marvel. Gak apa-apa yang, udah sah ini. Ucap Marvel. Diraihnya tangan wanita yang sudah sah menjadi istrinya itu dan ditaruhnya di tempat danya. Felicia begitu sulit menelan salivanya saat merasakan kulit tangannya menyentuh D4 Marvel yang sudah tel 4 jam. Rasanya seperti ada sengatan listrik yang menjalar. Tatap aku, Fel. Satu tangan Marvel menyentuh dagu Felicia, mengarahkan wajah wanita itu supaya mau menatapnya. Boleh aku melakukannya sekarang, Fel? Melakukan malam pertama kita. Marvel meminta izin terlebih dahulu, dia tidak ingin Felicia marah lagi jika nanti kedua tangannya mulai nakal. Felicia merasa sangat malu sekali mendengar ucapan Marvel. Dia menganggukkan kepalanya pelan. Yes. Marvel mengepalkan kedua tangannya di depan D4 danya. Dia merasa sangat bahagia sekali setelah mendapatkan persetujuan. Sebelum kita berpiano, bolehkah aku mendengar sesuatu dari bibirmu? Tanya Marvel. Felicia mengangguk pelan. Katakan, apa itu? Aku ingin mendengar kamu mengatakan jika kamu mencintai aku. Pinta Marvel. Cukup lama Felicia terdiam dan tidak langsung menjawab. Dia hanya menatap lekat mata pria yang sudah berstatus sebagai suaminya itu. Aku mencintai kamu, Marvel. Marvel merasa sangat bahagia sekali mendengarnya. Akhirnya malam pertama dilalui kedua insan itu, mereka melakukan perjalanan ke Bukit Kodok, mereka sangat lelah untuk mencapai puncak gunung itu. Dengan beberapa pos ronde mereka lalui bersama. Bab 81. Tidak terasa waktu berlalu dengan begitu cepat. Luna sudah mulai merasakan kontraksi hingga sekarang semua orang sedang berkumpul di rumah sakit. Dokter Veronica adalah dokter yang akan membantu proses persalinan Luna. Andra, sebaiknya kamu tunggu di luar saja. Biar mama yang nemenin Luna di sini. Devina menepuk bahu putranya yang saat ini sedang berdiri di samping berangkar sambil menggenggam erat tangan Luna. Mama, kamu benar, Andra. Sebaiknya kamu tunggu di depan saja. Timpal Veronica. Dia bisa melihat kecemasan yang begitu besar di wajah Andra. Tapi, Ma. Andra menatap Luna. Wajah istrinya itu seperti kesakitan sekali. Bahkan Luna sampai tidak sanggup untuk berkata-kata lagi, bibir wanita itu terkatup rapat. Percayalah, Luna pasti bisa melewatinya.
Devina mengangguk pasti. Agar tidak ada keraguan untuk putranya meninggalkan ruangan itu. Andra bisa merasakan genggaman Luna yang bertambah erat di tangannya. Tangan istrinya itu sudah nampak berkeringat. Andra mendekatkan wajahnya dan berbisik di telinga Luna. "Sayang, kamu harus kuat ya. Aku mencintai kamu." Ucap Andra yang hanya mampu dijawab anggukan oleh Luna. Sebelum pergi, Andra mengecup kening Luna sebentar. Perasaan cemas, takut dan khawatir menyatu jadi satu dalam dirinya. Bendungan air mata sudah membendungi kedua matanya. Dengan langkah ragu-ragu Andra akhirnya berjalan keluar dari ruangan itu. Sekarang semua orang sedang menunggu di depan ruangan persalinan. Kecuali Nyonya Devina yang ikut serta menunggui menantunya di dalam selama proses persalinan sedang berlangsung. Andra adalah satu-satunya orang yang paling cemas dan merasa tidak tenang. Dia berjalan bolak-balik bak setrikaan. Sebenarnya Andra ingin sekali menemani Luna di dalam sana. Tapi dia sungguh tidak tega melihat wajah Luna yang seperti kesakitan sekali. "Kamu dan anak kita harus baik-baik saja, Lun," batin Andra. Setelah hampir 30 menit menunggu, akhirnya mereka bisa mendengarkan suara tangis bayi dari luar. Andra mengusap wajahnya dengan kasar, butiran air mata menetes dari kedua bola matanya. Andra tidak bisa menunggu lagi, dia menerobos masuk ke dalam ruangan persalinan kembali untuk melihat keadaan istri dan anaknya. Seorang suster menyerahkan bayi mungil yang sudah dibersihkan dan sudah dibalut dengan selimut tebal pada Devina. Sementara Andra langsung menghampiri Luna yang masih terbaring dan sedang mendapatkan jahitan setelah melewati persalinan normal. "Terima kasih, sayang." Andra mengusap lembut rambut Luna dan mencium keningnya lama. Air matanya kembali menetes hingga butiran-butiran air mata itu terjatuh membasahi wajah Luna. "Selamat ya, Andra. Jagoan kamu sudah hadir. Ganteng iho kayak kamu," ucap Veronica sambil fokus menjahit bagian bawah milik Luna. Sambil meringis menahan perih, Luna menatap wajah suaminya yang berdiri di sampingnya. "Kak, apa kamu bahagia?" tanya Luna. Masih dengan berlinang air mata, Andra menganggukkan kepalanya cepat. Dengan kedua tangannya menggenggam erat tangan Luna. Aku sangat bahagia sekali. Terima kasih." Luna mengangguk pelan. Sekarang Luna merasa sempurna menjadi seorang wanita dan seorang istri. Akhirnya dia bisa melahirkan seorang anak untuk keluarga Harrison. Seorang anak yang sudah lama ditunggu-tunggu kehadirannya oleh mendiang kakaknya dan keluarga suaminya. "Kak Elina, aku sudah menghadirkan apa yang tidak sempat kakak hadirkan dulu, yaitu seorang bayi mungil yang tampan. Aku harap kakak selalu bahagia di sana. Aku dan Kak Andra selalu mencintaimu," batin Luna dengan mata berkaca-kaca. Ruang rawat gaduh oleh kehadiran Lala, Lily dan Lulu. Kehadiran mereka memang selalu membuat kocak. Damar, Felicia, Marvel dan Hansen juga sudah berdiri di sana. Sementara Tuan Antonio dan istrinya duduk di sofa dengan tangan Devina yang sedang menggendong bayi. "Wah, lucunya." Lily menatap takjub bayi mungil yang sedang digendong oleh Devina. "Makanya cepetan nikah, Li. Biar tahu rasanya punya anak," ledek Lulu. "Tahu nih si Hansen. Buruan garap cepat, Sen. Biar gak cenat-cenut mulu," goda Marvel melirik ke arah Hansen yang berdiri di samping Lily. Hansen tersenyum malu dan menggaruk kepalanya yang tidak gatal.
Devina segera bangun dan berjalan ke arah berangkar. Dia memindahkan bayi mungil itu ke gendongan Andra. Mata Andra nampak berkaca-kaca kembali saat menatap bayi mungil yang baru saja keluar dari rahim sang istri 1 jam lalu. "Kak, apa kamu sudah punya nama untuk anak kita?" tanya Luna menatap Andra yang sedang duduk di sampingnya. Andra menganggukkan kepalanya dengan sebuah senyuman kecil di wajah. Dia menatap lembut bayi mungil yang sedang berada di dalam gendongannya. "Siapa namanya?" "Namanya Ravanza Adelio Harrison." Semua orang nampak bahagia mendengar Andra memberi nama untuk bayi tampan itu. Marvel berjalan mendekat dengan menggenggam tangan Felicia. "Tenang Andra. Aku sudah siapkan teman main untuk anak kamu," ucap Marvel sambil mengusap lembut perut Felicia. Mata Luna langsung berbinar. "Kak Feli sedang hamil." Felicia menganggukkan kepalanya. "Iya, sudah mau masuk bulan ketiga." "Selamat ya, Kak." "Selamat juga untuk kamu." Felicia berjalan mendekati berangkar dan mengusap rambut Luna. Semua orang di ruangan itu saling berebutan ingin menggendong baby Rafa. Lily mengambil alih bayi itu dari gendongan Andra. "Biar cepat ketularan punya anak," ucap Lily memandangi wajah bayi mungil di gendongnya. "Bikin dulu kali, Li." "Iya kali main hamil-hamil aja," sahut Lala asal nyeplos. "Udah, Sen. Langsung lamar terus bikin anak. Kalau perlu adon terus tiap malam biar cepat jadi, Sen." Timpal Marvel. Dia senang sekali menggoda Hansen karena hanya Hansen dan Lily yang masih jomblo. Hubungan mereka masih abu-abu. Hansen hanya tersenyum malu karena terus menjadi bahan tawa di sana. Ruangan itu dipenuhi dengan canda dan tawa. Andra yang duduk di samping berangkar hanya menggeleng-gelengkan kepalanya melihat kelakuan para asisten rumah tangganya. Luna meraih tangan Andra, menggenggamnya dan menautkan jari-jari tangan mereka. Keduanya saling menatap dan tersenyum bahagia. 1 bulan kemudian. Malam ini Luna sedang menidurkan bayinya. Andra berjalan menghampiri Luna yang baru saja meletakkan putra mereka ke dalam boks bayi. "Sudah tidur?" tanya Andra. Dia langsung memeluk Luna dari arah belakang. "Sudah, Kak. Sekarang giliran kamu yang tidur, kamu juga harus istirahat." Andra tahu Luna pasti sangat lelah setelah seharian mengurus putra mereka. Luna merasakan bisbir Andra menyentuh kulitnya. Hembusan nafas pria itu begitu terasa, membuat Luna memejamkan mata sebentar. "Kak, jawab Andra tanpa menghentikan kegiatannya di leher sang istri. "Kapan waktu kita berkunjung ke makam Kak Elina ya? Sudah lama kita tidak ke sana," ucap Luna. Andra segera menghentikan aktivitasnya, dia melepaskan pelukannya dan membalikkan tubuh istrinya. Kedua tangan Andra memegang bahu Luna, diciumnya kening istrinya itu cukup lama. Andra menjauhkan wajahnya dan menatap lekat mata istrinya. "Tentu, setelah kamu sehat kita akan datang untuk mengunjungi makam Elina." Andra membungkukkan sedikit badannya dan mengangkat tubuh Luna, membawanya ke arah ranjang dan membaringkannya di sana. Setelah itu Andra memposisikan dirinya berbaring di samping sang istri. "Tidurlah," ucap Andra. Diusapnya lembut rambut istrinya. Luna melingkarkan tangannya di pinggang Andra dan menempelkan kepalanya di dada suaminya. Sebuah perasaan nyaman selalu ada setiap kali dia berada di dekat pria itu. "Terima kasih, Kak."
Tangan Andra meraih dagu Luna, dia mengangkat wajah istrinya hingga membuat tatapan mata mereka kembali bertemu. Cukup lama mereka saling terdiam dan saling menatap. "Aku mencintaimu," ucap Andra. Luna nampak tersenyum. "Aku juga mencintaimu." Setelah itu mereka juga melakukan perjalanan ke Bukit Kodok. Mereka sangat kelelahan di perjalanan itu. Akhir ceritanya berakhir di atas tempat tidur. Semoga teman-teman semua tidak berhayal terlalu jauh. Sampai jumpa di cerita yang lain. Assalamualaikum.